Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel saya. Hari ini saya akan menampilkan video pembelajaran matematika. Saya harap video ini akan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan selamat menonton. Nah, hari ini saya akan membicarakan atau memakai sifat-sifat operasi bilangan berpangkat, yaitu ada 7 yang ditemukan ketika kamu mungkin sewaktu belajar di tingkatan SMP. Nah, kemudian persoalan nanti akan didukung oleh operasi aljabar yang diperlukan. Nah, untuk lebih jelas kita buat dulu contoh untuk nomor 1. 24 kali 125 pangkat 4 dibagi 20 tutup kurung, kemudian dibagi lagi 12 kali 125 pangkat 5. Nah, ini kita coba menyederhanakannya. Sama dengan buka kurung. 24 itu kalau kita sebarkan menggunakan faktor prima, maka 24 itu kan 8 kali 3. 8 itu bisa diganti pakai 2 pangkat 3, tadi kali 3. Kemudian kali 125 itu kan 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 dipangkatkan lagi 4, berarti pangkatnya dikalikan. Seperti sifat nomor 5. Pangkatnya mula-mula M, dipangkatkan lagi dengan M, maka hasilnya adalah berpangkat M kali M. Demikian juga ini, berarti ini adalah 5 pangkat 3 dipangkatkan 4 lagi, berarti 5 pangkat 3 pangkatnya dikali, sudah ada pangkat dipangkat lagi, bagi 20 kita buat lagi faktor primanya, yaitu 2 pangkat 2 kali 5 tutup kurung, bagi 12 juga kita buat lagi faktor primanya, 2 pangkat 2 kali 3. Ini sama kembali 5 pangkat 2. Ada pangkat di luar, kita kali 5. Nah, kemudian kita kerjakan yang dalam kurung. Nah, kalau kita lihat dalam kurung kurawal ini, 2 pangkat 3 dibagi dengan 2 pangkat 2. Lihat sifat kalau bagi pangkatnya dikurang. Berarti menjadi 2 pangkat 3 dikurang 2. Berarti tinggal 2 pangkat 1 gitu ya. Terus 3-nya tidak ada. Tulis saja 5. 5 pangkat 3 kali 4, 12. Ini 5 pangkat 1. Berdasarkan kalau dibagikan, pangkatnya dikurang. Berarti 5 pangkat, pangkatnya dikurang 12 kurang 1 di sini, berarti menjadi 11. Lalu bagi, nih lihat, 2 pangkat 2, terus kali 3, ini kita kalikan 5 pangkat 10. Nah, di sini baru kita proses. 2 pangkat 1 dibagi dengan 2 pangkat 2, itu sama dengan 2 pangkat 1 kurang 2. Berarti 2 pangkat min 1. 3 dengan 3 kita habiskan. 5 pangkat 11 bagi 5 pangkat 10 dikurangkan pangkatnya menjadi 5 pangkat 1. Nah, 2 pangkat negatif itu sama dengan ini kan, 1 per A pangkat N. A pangkat negatif, berarti ini 1 per 2 kali 5, sehingga hasilnya 5 per 2.
Nah, itu contoh nomor 1. Nah, sekarang kita lihat contoh nomor 2. Contoh nomor 2, ya, 2 pangkat akar 3. Sesudah itu dipangkatkan lagi dengan 2. Nah, ini kita selesaikan bagaimana hasilnya. Nah, kalau kita lihat daripada sifat yang ke-5 lagi, sudah ada pangkatnya, dikasih pangkat lagi. Berarti pangkatnya menjadi 2 pangkat ini. Akar 3 kali 2, kita buat menjadi 2 akar 3. Lalu, kalau kita perhatikan ini, bisa kita olah lagi menjadi gini kan? 2 pangkat 2 akar 3. Bisa ngeri. Berarti kita kerjakan 2 pangkat 2 berapa? 4. Pangkat akar 3. Itulah dia untuk contoh soal nomor 2. Nah, sekarang untuk contoh nomor 3. Akar 3 pangkat akar 2 dipangkatkan lagi dengan 2. Ayo kita lihat. Ini sama kayak ini tipenya. Nah, sekarang kita buat menjadi akar 3 pangkat 2 akar 2. Lalu kita buat lagi akar 3 pangkat 2 masuk ke dalam, dipangkat lagi dengan akar 2. Ayo, berarti sama dengan berapa itu? Akar 3 pangkat 2 itu habis akarnya. Tinggal 3. Jadi tinggal 3 pangkat akar 2. Itulah soal nomor 3. Nah, berikutnya untuk contoh nomor 4. 5 pangkat 1 tambah X ditambah 5 pangkat X dikurang 6 kali 5 pangkat X. Nah, ini sama dengan berapa? Nah, kalau 5 pangkat 1 tambah X, itu bisa saya rubah menjadi 5 pangkat 1 kali 5 pangkat X. Bisa kan? Ini. Terus tambah 5 pangkat X kurang 6 kali 5 pangkat X. Ini 1 kali 5 pangkat X. Ini min 6 kali 5 pangkat X. Berarti sama nggak itu dengan nama minus 5 kali 5 pangkat X. Bagaimana menurut kalian? Cocok? Ini kan 1 kali kurang 6, berarti min 5. Min 5 kali 5 pangkat X itu kan. Nah, kalau kita susun lagi, ini menjadi 5 pangkat 1 berarti 5 kali 5 pangkat X gitu ya. Yang ini, buka aja kurungnya. Min 5 kali 5 pangkat X. Nah, berapa hasilnya itu? 5 kali 5 pangkat X kurang 5 kali 5 pangkat X. Ya, berarti otomatis habiskan. Maka hasilnya adalah 0. Berikutnya kita lanjut nomor 5. Nomor 5. 12 pangkat 2 kali 54 per 6 pangkat 5. Nah, ini dihitung berapa hasilnya. Oke, pelan-pelan kita kerjakan ini. 12 pangkat 2, kita bikin lagi faktor primanya ini. 12 adalah 2 pangkat 2 kali 3. Itu 12. Katanya dipangkatkan 2 kali 54 itu sama dengan 27 kali 2.
27 itu 3 pangkat 3 kali 2 per 6 pangkat 5. Itu bisa dibuat 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 5. Bisa ngerti? Dipisahkan 6 kan 2 kali 3 ya. Kurungnya tak dulu ada dalam kurung, berarti 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 5. Nah, selanjutnya kita lihat lagi bagaimana proses berikutnya. Nah, ini dia. Kita sambung di bawah saja, takut nanti nggak pas nanti. Nah, oke. Sudah ada pangkat, kasih pangkat. Berarti 2 pangkat berapa itu? 2 pangkat 4. 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3 kali 2 per itu 2 pangkat 5, 3 pangkat 5. Yuk berhitung. 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 1. Pangkatnya ditambah. Di bawah ada berapa ini? Ini ditambah 2 pangkat 4 tambah 2 kali 2 pangkat 1 dari 2 pangkat 5. Bersama ini habis. 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3. Pangkat 3 berarti berapa? 3 pangkat 5. Ini sama ini sama. Berarti habis. Berarti hasilnya berapa? Serupa bagi serupa, hasilnya adalah 1. Itu bukan habis, tapi menghasilkan angka 1. Nah, itulah untuk nomor 5. Nah, sekarang untuk nomor 6. Nomor 6 ini memang agak sulit. Ya, banyak menggunakan aljabar nanti. Nomor 6 ini. Kita lihat ya. Jika 2 pangkat X ditambah 2 pangkat min X sama dengan 3, maka pertanyaan, berapakah nilai 8 pangkat X tambah 8 pangkat min X? Itulah yang ditanya. Oke, kita buat penyelesaian. Nah, pertama kita harus pikirkan dulu. 8 pangkat X ditambah 8 pangkat min X itu bisa kita rubah menjadi ini 8 itu berapa? 2 pangkat 3. Dipangkatkan lagi dengan X, berarti 2 pangkat 3 kali X ya 3X. Tambah dengan cara yang sama juga 2 pangkat 3 kali min X, berarti min 3X. Nah, di sini perlu kita misalkan dulu, melihat situasinya ya. Coba lihat yang ini. Ini tambah. Ini. Nampak? Operasi aljabar untuk nomor 6. A pangkat 3 tambah B pangkat 3. Berarti ini saya bisa misalkan berarti 2 pangkat X itu di bawah aja lah ya. Sini. Misalkan 2 pangkat X sama dengan A, terus 2 pangkat min X sama dengan B. Nah, berikutnya kita lihat. Nah, lihat rumus ini. A pangkat 3 tambah B pangkat 3. Tadi dikatakan bagaimana menjabarkannya. Lihat ini. A tambah B. Di sini aja lah saya buat dia biar panjang sedikit. A tambah B. Berarti yang ini. Kan kalau A tambah B, ini dia kan. A pangkat 3 tambah B pangkat 3. Berarti ini sama dengan A pangkat 3 tambah B pangkat 3. Sama dengan A tambah B. Mana A-nya? Ini kan. 2 pangkat X tambah B-nya
2 pangkat minus X, gitu ya. Sama dengan, lihat ini, yang nomor 6, A kuadrat. Berarti ini dikuadratkan. 2 pangkat 2X, ya kan? A kuadrat berarti dikuadrat 2X. Terus kurang AB, berarti ini dikalikan 2 pangkat X kali 2 pangkat min X, ini ya, AB ya. Terus tambah B kuadrat. Tambah B-nya ini dikuadratkan, berarti 2 pangkat minus 2X. Nah, kita lanjut. Nah, ini kita lihat sudah ada nilainya ya. Nampak? Ini nilainya adalah 3. Oke, kita bikin kurung dulu. Nah, coba diperhatikan. Ini saya tulis 2 pangkat 2X. Nah, ini coba lihat berapa hasilnya nih. Minus 2 pangkat X kali 2 pangkat min X. Kalau ditambahkan berarti 2 pangkat 0. Pangkat 0 menghasilkan nilai 1. Bisa ya? Nah, terus baru ditambah 2 pangkat min 2X. Tutup kurung. Sama dengan 3. Nah, sekarang coba yang ini. Ya. Kalau kita tadi misalkan ini A, berarti ini kan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, lihat ini. A kuadrat tambah B kuadrat dapat diubah menjadi ini. A kuadrat berarti 2 pangkat X terus ditambah 2 pangkat min X dipangkat 2 baru dikurang 2 kali. Mana tadi A-nya? 2 pangkat X kali 2 pangkat min X. Tutup kurung, ada lagi kurang 1 yang ini. Tutup kurung. Sama dengan 3. Oke, kita mainkan lagi. Ini tambah ini. Tadi sudah ada betul. Nih. 3 pangkat 2. Ayo. Yang ini berapa? 2 pangkat X, 2 pangkat min X berarti 1 kali min 2. Min 2 kali 1. Ini kurang 1. Tutup kurung. Di situ 3 kali. Ini berapa? 9. Kurang 2, kurang 1. Berarti 3 kali 9 kurang 2, 7 kurang 1, 6. Hasilnya adalah 18. Nah, sudah ada berapa soal? 6 soal. Nah, dari 6 soal ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka saya rasa sudah cukup kalian sekalian semuanya melihat apa yang telah kita lakukan. Di sini ada yang kita pakai, di sini juga ada yang kita pakai. Nanti kalau kamu sudah berlatih dengan menggunakan buku cetakmu, maka kamu bisa memanfaatkan semua rumus-rumus ini. Dan untuk itu, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai ketemu lagi pada pelajaran berikut.